Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya? Apakah baik-baik saja? Dimanapun kabarnya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Ya, kembali lagi bersama saya Pak Satrio Galudewanto di PSP TKR atau SASIS. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai sistem transmisi manual. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ada beberapa pembahasan. Nah, diharapkan setelah kalian semua menonton video ini, kalian dapat mengerti atau mengetahui yang pertama yaitu pengertian dan fungsi dari transmisi. Kemudian roda gigi dan cara kerjanya. Kemudian kalian juga dapat mengetahui apa itu tujuan dari adanya roda gigi, kemudian ada jenis-jenis roda gigi, dan tentunya komponen selanjutnya adalah komponen transmisi manual. Dan yang terakhir yaitu klasifikasi dari transmisi manual atau jenis-jenis transmisi manual. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama yaitu pengertian dari transmisi. Nah, transmisi adalah komponen penting yang ada pada mobil. Transmisi manual terdiri dari beberapa komponen yang menyokong pergerakannya, baik pada seluruh kendaraan bermotor, mulai dari mobil, motor, bus hingga truk, pasti memiliki komponen yang bernama gearbox atau transmisi yang berguna untuk menggerakkan kendaraan. Nah, kemudian ini letak transmisi adalah setelah kopling, yaitu baru transmisi dari mesin atau engine, kemudian clutch atau kopling, nah baru transmisi. Kemudian ada drive shaft dan diferensial atau gardan. Selanjutnya, fungsi dari sistem transmisi. Jika putaran mesin dihubungkan secara langsung dengan roda-roda penggerak, mesin tidak bisa mengembangkan momen putar saat start. Karena untuk start dibutuhkan momen kerja yang sangat besar. Transmisi berfungsi memindahkan tenaga gerak mesin ke roda dan mengatur besar kecepatan sudut putaran agar sesuai kebutuhan. Transmisi mengatur variasi perbandingan antara kecepatan dan torsi. Nah, dari uraian tersebut dapat disimpulkan fungsi dari transmisi pada kendaraan adalah 1. Mengatur kecepatan sesuai dengan beban dan kondisi jalan. Kemudian 2. Merubah arah putaran roda sehingga kendaraan dapat maju ataupun bisa juga mundur. Kemudian yang terakhir adalah memutuskan dan menghubungkan putaran sehingga kendaraan dapat berhenti sementara mesin masih hidup. Gitu. Paham ya? Selanjutnya, roda gigi. Apa sih roda gigi atau gears itu? Roda gigi atau gears adalah roda yang terbuat dari besi yang mempunyai gerigi pada permukaannya. Gears disusun bekerja secara berpasangan dan setiap pasangan terdapat sebuah roda gigi yang menggerakkan atau driving gear dan sebuah roda gigi yang digerakkan atau driven gear. Nah, gambarnya sudah ada di bawah adik-adik. Suatu kelompok atau kumpulan roda gigi dengan komponen lain membentuk suatu sistem transmisi dalam suatu kendaraan. Mereka terletak dalam suatu wadah yang disebut transmission case atau gearbox. Gambarnya sudah terlihat kayak gitu. Lanjut. Nah, selanjutnya
Cara kerja dari roda gigi. Gimana caranya? Dasar dari sistem transmisi adalah rasio roda gigi atau gear ratio. Perubahan rasio pada transmisi mengakibatkan perubahan gaya torsi yang dikirimkan ke roda penggerak. Rasio roda gigi atau gear ratio adalah jumlah putaran yang harus ditempuh roda penggerak atau driving gear sebelum driven gear berputar satu putaran penuh. Sebagai contoh, jika jumlah gerigi pada driven gear adalah 24 dan pada driving gear 12, maka rasio giginya adalah 2:1. Nah, itu perbandingannya. Hal ini berarti driving gear berputar 2 kali untuk setiap satu putaran driven gear. Gambarnya ini adik-adik, yang driving gear ini tadi ada 12 buah di sebelah kiri bawah, kemudian yang driven gear yang atasnya ada 24. Perbandingannya 2:1. Nah, tujuan dari dipasang roda gigi adalah dengan memasang roda gigi atau gear secara tepat pada transmisi, pengendara sebuah kendaraan memungkinkan untuk satu, bekerja secara halus atau lembut dari suatu kondisi diam atau stasioner. Kemudian dapat melewati tanjakan. Kemudian dapat melaju dengan kecepatan tinggi. Kemudian menjaga kecepatan yang konstan pada saat melewati turunan. Kemudian memungkinkan untuk berjalan mundur pada mobil. Kemudian yang 6, menarik beban yang sangat besar ataupun berat. Yang ketujuh yaitu menghemat bahan bakar. Nah, ini yang kita inginkan, bisa hemat bahan bakar. Nah, kemudian jenis-jenis roda gigi. Beberapa macam desain roda gigi yang dipergunakan pada transmisi adalah yang ada 4 ya. Yang pertama roda gigi jenis spur, kemudian roda gigi jenis double helical, dan yang ketiga roda gigi jenis helical, dan yang keempat atau terakhir ini roda gigi jenis epicyclic. Masuk ke roda gigi jenis spur. Bentuk giginya lurus, sejajar dengan poros. Dipergunakan untuk roda gigi geser atau yang bisa digeser. Nah, ini nanti termasuk pada jenis transmisi sliding mesh. Gambarnya sudah ada di bawah. Kayak gitu. Kemudian lanjut yang nomor 2, roda gigi jenis double helical. Bentuk giginya double miring. Sudah terlihat di gambar ya, double miring terhadap poros. Dipergunakan untuk roda gigi tetap atau yang tidak bisa digeser. Digunakan pada jenis transmisi constant mesh dan synchro mesh. Lanjut yang ketiga, roda gigi helical. Bentuk giginya double miring terhadap poros. Dipergunakan untuk roda gigi tetap atau yang tidak bisa digeser. Kemudian yang nomor 4 ada roda gigi jenis epicyclic. Bentuk giginya lurus atau miring terhadap poros. Dipergunakan untuk roda gigi yang tidak tetap kedudukan titik porosnya. Digunakan pada constant mesh dan transmisi otomatis. Selanjutnya komponen transmisi manual. Nah, transmisi manual tersendiri ada beberapa komponen. Yang pertama ada input shaft, kemudian output shaft, kemudian ada counter gear dan ada reverse gears. Nah, poros input ini berfungsi untuk sebuah poros yang dioperasikan dengan kopling yang memutar gigi di dalam gearbox. Kemudian ada output shaft. Nah, ini adalah poros yang mentransfer torsi dari transmisi ke gigi terakhir. Output. Kemudian ada counter gear. Counter gear ini sebagai penghasil torsi dari gigi input ke gigi kecepatan. Kemudian ada ini gigi-giginya.
atau transmission gear untuk mengubah output gaya torsi yang meninggalkan transmisi. Nah, ini juga komponen transmisi manual. Ini transmission case. Ini adalah sebagai dudukan bearing transmisi dan poros-poros serta sebagai wadah oli atau minyak transmisi. Ini adalah luaran dari transmisi ya. Kemudian ada speedometer gear sebagai penggerak kabel mengukur RPM kecepatan kendaraan. Oke, lanjut ya. Yang selanjutnya adalah klasifikasi transmisi manual. Dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sliding mesh, kemudian ada constant mesh, dan yang terakhir adalah synchronous transmission. Oke, nah ini adalah gambar dari sliding mesh transmission. Sliding mesh transmission ini adalah pada transmisi ini, perpindahan gigi kecepatan dilakukan dengan menggeserkan tiap-tiap roda gigi pada poros input berkaitan dengan roda gigi pada poros output. Roda gigi pada poros input yaitu berasal dari kopling, dipasang mati. Sedangkan roda gigi yang dipasang pada poros output dipasang geser atau sliding. Roda gigi yang digunakan untuk model ini tentunya jenis spur. Tadi sudah dijelaskan ya, jenis spur merupakan bentuk transmisi yang pertama kali digunakan pada kendaraan. Pertama kali ini. Bentuk transmisi ini memiliki kerugian. Yang pertama, konstruksinya sangat besar. Kemudian terdapat kesukaran dalam perpindahan gear pada saat kendaraan berjalan dan berakselerasi. Kemudian suaranya juga kasar. Lanjut. Ini adalah tipe dari constant mesh. Gambarnya seperti itu. Nah, constant mesh tipe ini sistem pemindah kecepatan. Pada sistem ini tidak memindah roda gigi, namun dengan menambah satu perlengkapan kopling geser. Bentuk giginya helikal, namun masih memiliki kekurangan, yaitu saat perpindahan gigi masih terjadi kesukaran. Lanjut. Synchronous transmission type. Pada tipe ini, pemindahan putaran dari main gear ke main shaft digunakan synchronous, sehingga perpindahan putaran dapat dilakukan dengan mudah pada berbagai kecepatan. Untuk memindahkan posisi kecepatan dipergunakan perlengkapan synchronous, di mana dengan bentuk konisnya akan menyamakan putaran, baru kemudian gigi sleeve disambungkan. Kemampuan menyesuaikan putaran antara dua roda gigi yang akan disambungkan ini yang tidak dimiliki oleh kedua sistem sebelumnya. Nah, ini adalah komponen dari synchromesh. Ada synchronizer ring, half sleeve, key spring, kemudian clutch hub, synchronizer key, synchronizer ring, dan speed gear. Sistem synchromesh ini yang kemudian dipergunakan pada transmisi manual sampai saat ini. Mungkin sampai ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat diterima, dan jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.